Bagaimana cara ekonomi itu bekerja? Simak ulasan berikut ini. Sebelum kita belajar bagaimana menjadi seorang investor yang besar, kita perlu mengetahui how economy works. Bagaimana ekonomi itu sebenarnya bekerja sebagai sebuah mesin atau sebagai sebuah sistem. Nah, saya terinspirasi dari sebuah video yang diciptakan oleh Ray Dalio, seorang pemilik dari hedge fund terbesar di dunia. Dia membuat sebuah video mengenai how economy works. Nah, saya akan coba membahas dan menerjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kita lihat sebuah mesin besar terdiri dari small parts atau partikel-partikel kecil. Nah, partikel kecil dalam ekonomi kita sebut sebagai transaksi. Nah, sebenarnya bagaimana sih transaksi itu terjadi? Sebelum saya masuk ke sana, ada 3 penggerak ekonomi yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah productivity growth, teman-teman boleh catat. Yang kedua adalah short term debt cycle. Dan yang ketiga adalah long term debt cycle. Nah, sekarang kita kembali kepada small parts tadi, yaitu transaction atau transaksi. Nah, transaksi paling gampang kita pelajari di pelajaran ekonomi kita adalah ketika money dan kredit atau uang dan juga hutang kita transaksikan atau kita tukar, kita exchange dengan 3 hal. Yang pertama adalah goods, mungkin kita belanja baju atau mungkin kita belanja makanan, atau yang kedua adalah service, misalkan kita gunting rambut, kita ke salon, atau mungkin kita berlangganan Netflix, atau yang ketiga yaitu financial asset, misalkan kita membeli stok atau bond. Kumpulan dari transaksi-transaksi kecil yang mungkin tercipta 10 transaksi, 100 transaksi, 1000 transaksi, kita sebut sebagai market. Jadi kalau kita perhatikan misalkan ada market fashion, ada market F&B, ada market retail, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai transaksi, kira-kira sih siapa buyer terbesar dan juga seller terbesar? Buyer dan seller terbesar adalah government. Kenapa? Karena pemerintah biasanya adalah mendapatkan income dari tax dan juga melakukan pengeluaran dengan cara melakukan belanja negara dengan APBN. Nah, kemudian ada satu part lagi yang penting selain pemerintah, yaitu adalah central bank, berfungsi sebagai pengontrol ekonomi. Bagaimana cara dia mengontrol ekonomi? Dengan 2 hal. Yang pertama adalah dengan menaikkan atau menurunkan interest rate atau suku bunga. Nah, apa tujuan dinaikkan interest rate dan apa tujuan diturunkan? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Yang kedua adalah printing money. Ya, betul. Central bank punya kebijakan, dia terpisah dari pemerintah untuk menciptakan atau memprinting uang. Nah, kalau misalnya kita lihat adanya central bank, berarti adanya kredit. Kredit memegang peran yang sangat penting dalam ekonomi. Kenapa? Karena kredit akan membuat spending kita semakin tinggi. Nah, perlu kita ketahui ada satu rumus yang sederhana, bahwa spending kita adalah income orang lain. Jadi semakin besar spending kita, semakin besar income orang lain. Nah, kalau misalkan saya berhenti spending, saya hemat, maka orang lain income akan mengecil. Sebaliknya kalau saya boros, saya banyak belanja, income orang lain akan meningkat. Nah, ketika income orang lain meningkat, maka otomatis spendingnya pasti meningkat. Nah, ketika spendingnya meningkat, income orang lain akan meningkat. Dan seterusnya, itu disebut dengan productivity growth. Jadi sekali lagi, kalau kita berhemat, income orang lain juga akan turun. Nah, kira-kira apa yang mendrive dari spending seseorang? Salah satu yang mendrive atau mendorong orang lebih banyak spending adalah kredit. Kenapa kredit? Karena kita bisa membeli barang yang harusnya 24 bulan lagi bisa kita beli. Tapi dengan kartu kredit misalkan, cicilan 24 kali, kita bisa mendapatkannya lebih awal 24 bulan. Sehingga kredit drive spending. More spending sama dengan more income. Dan kalau kita perhatikan, more income akan membuat orang jadi lebih credit worthy. Bayangkan, kira-kira sebagai bank, kita lebih baik memberikan hutang kepada orang yang punya income besar atau income kecil. Pasti income besar. Dia lebih credit worthy, dia lebih layak untuk diberikan kredit. Nah, ketika income orang makin besar, dia lebih credit worthy. Artinya apa terjadi? Bank akan memberikan pinjaman lebih besar. Nah, pinjaman lebih besar akan membuat spending lebih besar. Spending lebih besar akan membuat income seorang makin besar dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, memang betul kredit adalah bagian penting dari ekonomi. Nah, sekali lagi, kita perlu pelajari bahwa kredit selain merupakan bagian penting dari ekonomi, kredit juga merupakan pencipta dari cycle. Nah, apa yang disebut dengan cycle? Cycle itu seperti roda, ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Jadi kredit create cycle, borrowing create cycle. Contoh misalkan, ketika kita meminjam uang, tentu saja sebelum kita membayar bunganya, productivity kita akan meningkat. Kita dapat membeli barang-barang yang harusnya kita belum bisa beli. Kita dapat mungkin membeli service yang harusnya belum tentu bisa kita beli. Nah, ini akan membuat productivity akan meningkat. Tetapi ada momennya di mana kita perlu membayar. Yang pertama adalah
bunga itu, dan yang kedua adalah pokok. Jadi pokok dan bunga perlu kita bayar. Nah, perhatikan apa yang terjadi ketika kita mulai jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga. Maka otomatis kita pasti akan cut spending kita. Nah, pada saat kita cut spending kita, sekali lagi, spending kita adalah pendapatan seseorang. Jadi kalau kita cut spending kita gara-gara kita bayar bunga, maka otomatis pendapatan seseorang akan menurun. Ketika pendapatan seseorang akan menurun, dia juga spendingnya akan di-cut, sehingga pendapatan orang lain juga akan menurun, dan ini akan membuat cycle ke bawah. Jadi sekali lagi, kredit menciptakan cycle ke atas dan cycle ke bawah. Nah, cycle ini dibagi dua. Tadi saya jelaskan ada short term debt cycle dan juga ada long term debt cycle. Untuk short term debt cycle itu biasa terjadi setiap 5-8 tahun sekali. Jadi ada 5-8 tahun sekali akan naik dan turun. Jadi mudah untuk diprediksi. Dan ada juga long term debt cycle yang biasanya terjadi lebih lama, 75 tahun sampai 100 tahun sekali. Nah, pernah terjadi di Amerika Serikat dan di dunia, yaitu di Amerika Serikat tahun 1930 dan tahun 2008. Jadi 1930 dan juga tahun 2008. Nah, kalau kita melihat ada cycle ke atas dan ada cycle ke bawah. Pada saat cycle ke atas terjadi, maka pada saat itu productivity orang meningkat, income seseorang meningkat, kredit meningkat, kemudian spending power kita meningkat. Nah, ketika spending power kita meningkat, otomatis bayangkan, kita bisa beli barang, kita bisa beli rumah. Sementara rumah produksi sedikit, kita bisa beli rumah. Produksi baju sedikit, kita bisa beli baju. Nah, sehingga apa terjadi? Harga akan naik. Sekali lagi, ketika ekonomi bagus, harga akan naik. Nah, harga naik ini disebut dengan apa? Inflasi. Nah, yang paling tidak suka dengan inflasi adalah central bank. Nah, jadi ketika inflasi terjadi, di mana harga barang-barang naik, harga service naik, gara-gara ekonomi yang bertumbuh dengan pesat, dan kredit yang bertumbuh dengan pesat, maka cara mengontrol ekonomi ketika inflasi terjadi, maka central bank akan menaikkan suku bunga. Nah, ketika interest rate atau suku bunga naik, bayangkan kredit menjadi mahal. Nah, kita tahu bahwa ketika barang mahal atau kredit menjadi mahal, maka orang akan menjadi lebih sedikit meminjam uang. Dan ketika kredit mahal juga biaya untuk kita membayar bunga jadi lebih mahal. Jadi sekali lagi, orang yang meminjam uang lebih sedikit. Nah, ketika orang yang kredit lebih sedikit, maka spending juga akan lebih sedikit. Dan spending orang adalah income seseorang. Maka kalau spendingnya berkurang, maka income seseorang akan menurun. Dan apalagi ketika bunga naik, yang tadi harusnya kita bayar mungkin cicilan 10 juta menjadi 15 juta sebulan, otomatis orang juga harus cut spendingnya dia. Sehingga ini akan membuat ekonomi pun turun. Cycle naik, tiba-tiba berubah menjadi cycle turun. Nah, ketika cycle turun terjadi, maka harga-harga mungkin menjadi nggak laku. Nah, ketika harga menjadi nggak laku, itu kita sebut dengan harganya akan menjadi turun. Dan lawan kata dari inflasi adalah deflasi. Ketika central bank mulai menaikkan interest rate atau suku bunga dan spending menurun sehingga cycle menurun, maka kemudian terjadi yang namanya deflasi, ekonomi menurun, produktivitas juga menurun, maka central bank mulai melakukan kebijakan lagi. Nah, salah satu kebijakannya apa? Yaitu dengan cara menurunkan lagi suku bunganya. Jadi setelah dinaikkan, setelah itu dikontrol dengan cara diturunkan. Nah, ketika suku bunga itu diturunkan, maka orang jadi lebih mudah untuk kredit, suku bunga turun, dan apa yang terjadi? Ekonomi juga akan bangkit lagi. Ini siklus yang terjadi sekitar 5-8 tahun. Naik, turun, naik, dan turun. Nah, kalau kita bicara mengenai long term debt cycle, ketika ekonomi sedang mencapai peak-nya, hal itu bisa kita lihat dari ketika pertumbuhan kredit itu bertumbuh jauh lebih signifikan daripada productivity. Nah, ini sangat gampang kita lihat, misalkan contoh, ada orang yang mungkin dia beli properti harga 1 miliar, tiba-tiba nggak kerja, jadi bukan produktif ya, tiba-tiba karena nggak kerja, karena ekonomi booming, properti jadi 2 miliar. Berarti dia merasa wealthy, dia merasa kaya. Nah, ketika dia merasa kaya, dia merasa wealthy dengan properti yang naik, otomatis more credit. Ya, more credit dalam arti adalah yang tadi properti 1 miliar, dia nggak kerja, nggak apa-apain, tiba-tiba properti jadi 2 miliar. Dia bisa kredit dengan menjaminkan properti tersebut dan dia bisa punya income yang besar. Nah, harga saham juga naik luar biasa. Padahal perusahaannya rugi. Banyak orang kaya mendadak dari pasar saham. Nah, ini kita sebut dengan bubble. Ketika naik terlalu besar, akhirnya debt itu terlalu besar, dan akhirnya siap pecah kapan saja. Nah, pecah itu kapan? Ketika pada satu momen di mana income kita tidak cukup untuk membayar kredit. Itulah saat di mana banyak orang gagal bayar. Ketika orang banyak gagal bayar, otomatis properti-properti tadi disita oleh bank. Nah, ketika begitu banyak properti disita oleh bank, pada saat itu juga orang gagal bayar. Orang secara ras, secara bersamaan mereka menjual propertinya untuk membayar hutang daripada disita oleh bank. Nah, bayangkan ketika orang menjual secara bersama-sama jutaan properti,
harganya akan naik apa turun? Pasti harganya akan turun. Ketika harga turun itu kita sebut dengan deflasi. Itu disebut dengan resesi atau recession. Nah, resesi tadi itu membuat akhirnya banyak orang itu gagal bayar dan bank juga kehilangan pegangan atau kolateral. Karena tadi harga properti turun, yang tadi properti disita, akhirnya bank juga tidak memiliki pegangan karena propertinya sudah nggak ada nilainya lagi. Nah, lantas apa yang harus dilakukan oleh bank? Sekali lagi, untuk menaikkan ekonomi, maka central bank perlu menurunkan lagi interest rate-nya. Nah, tapi di long term debt cycle ada satu momen di mana interest rate-nya sudah sangat murah, bahkan nol. Nah, kalau interest rate sudah nol, bagaimana mungkin bisa diturunkan lagi? Jadi sudah mentok. Maka apa yang dilakukan oleh central bank ketika sudah tidak bisa lagi distimulus, interest rate sudah sampai nol, maka central bank dia akan memprinting money. Luar biasa ketika pada saat krisis tahun 2008, central bank itu memprinting money 2 triliun dolar. Nah, printing money, uang dicetak, tentu saja akan menciptakan inflasi karena uang tiba-tiba ada dicetak. Nah, tapi uang ini tidak bisa dibelanjakan. Uang ini akan dipakai untuk dibelanjakan financial asset, yaitu government bond. Jadi, central bank memberi hutang, surat hutang dari pemerintah senilai 2 triliun dolar dan pemerintah akan menggunakan uang tersebut untuk apa? Untuk merekrut tenaga kerja, untuk belanja pemerintah, sehingga apa yang terjadi ketika dia merekrut tenaga kerja, orang yang tadinya jobless jadi punya pekerjaan. Kemudian dia belanja, membangun tol, membangun gedung, ya belanja pemerintah. Nah, sehingga ketika pemerintah spend, maka ada orang yang dapat income. Nah, income ini akan perlahan-lahan bertumbuh, akhirnya mereka bisa spend more, dan mereka bisa dapat income more. Nah, ini akan membuat akhirnya siklus kembali naik. Itu adalah tugas dari central bank. Nah, ketika kita understand the game, kita mengerti how economy works, maka dua kesimpulan bisa kita dapat. Yang pertama adalah pastikan kredit atau debt kita itu tidak lebih besar daripada income kita. Ini simple, tapi ini sangat bermanfaat. Yang kedua adalah pastikan income kita tidak lebih besar daripada productivity kita. Loh, bukannya bagus Pak Bong? Income lebih besar daripada productivity. Jadi banyak orang di sini itu merasa kaya. Kenapa? Karena mungkin dia beli properti atau dia beli barang yang dia merasa kaya, padahal sebenarnya enggak. Nilai tersebut naik hanya karena market dia mendukung naik, tetapi bukan berarti productivity kita meningkat. Jadi dua hal tadi yang perlu kita ingat. Subscribe, tekan tombol bell, share dan like videonya ya guys. Terima kasih.